Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini kami hendak mempresentasikan terkait akan sistem keputusan berbasis fusi dalam studi sistem kontrol fusi. Oke, baik untuk pematerinya sendiri, di sini ada 3 anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa, mungkin untuk Anissa bisa memperkenalkan dirinya. Saya Anissa Marita Siregar dengan NIM 2022-11029. Oke, baik, selanjutnya ada saya sendiri, Salman Al-Farisi dengan NIM 2022-11036. Lalu ada Bang Adhikara. Untuk Bang Adhikara bisa memperkenalkan dirinya. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adhikara Dwi Putra dengan NIM 2022-11105. Baik, selanjutnya di sini untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Anissa. Saudari Anissa, dipersilakan. Untuk yang pertama, di mana definisikan sistem keputusan berbasis fusi dalam satu paragraf. Sistem keputusan berbasis fusi adalah kerangka pengambilan keputusan yang menggunakan logika fusi untuk menangani ketidakpastian dan keambiguan dalam pemrosesan informasi. Sistem ini memetakan input numerik ke dalam himpunan fusi melalui fungsi keanggotaan atau fusifikasi. Kemudian mengeksekusi aturan if-then berbasis himpunan fusi untuk menghasilkan keluaran fusi, dan akhirnya mengubah hasil fusi tersebut menjadi nilai jelas atau defusifikasi. Dengan adanya derajat keanggotaan antara 0 dan 1, sistem ini meniru cara manusia menilai situasi yang tidak absolut, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang lebih realistis dan rebus dalam berbagai kondisi tak pasti. Baik, selanjutnya untuk contoh kasus akan diterangkan oleh Saudara Adhikara. Untuk Saudara Adhikara, dipersilakan. Baik, untuk contoh kasus yang pertama ada latar belakang ya. Latar belakang sendiri yaitu penjadwalan servis rutin sepeda motor penting untuk mencegah kerusakan atau kecelakaan. Namun faktor-faktor seperti umur motor, jarak tempuh, dan kondisi fisik seperti getaran atau suara mesin bersifat kabur dan sulit ditentukan secara presisi. Baik, untuk langkah-langkahnya mungkin bisa dibacakan sebagian, bisa diterangkan sebagian. Untuk langkah-langkah sistem fusi Sugeno, yang pertama itu menentukan variabel input dan output. Input fusi itu berupa umur motor, baru sampai lama, jarak tempuh, rendah sampai tinggi, dan keadaan mesin, baik sampai buruk. Untuk output scripts-nya, prioritas jadwal servis, angka 0 sampai 10, makin tinggi makin harus segera diservis. Yang kedua, definisi fungsi keanggotaan. Masing-masing variabel input difusifikasi menggunakan fungsi segitiga atau trapezoid. Misalnya, jarak tempuh rendah 0 sampai 2000 km, sedang 1500 sampai 5000 km, dan tinggi 4500 sampai 10.000 atau lebih kilometer. Baik, jadi di sini kita langkah-langkah dari contoh studi kasus yang tadi dibacakan. Lalu setelah kita mendefinisikan fungsi keanggotaan dari fusinya itu sendiri, kita lanjut dengan penyusunan rule based fusi, di mana di metode Sugeno ini dia ada rule based fusi, yang mana dia untuk sampel aturan di kasus ini dia if jarak tempuh tinggi, bila mana jarak tempuhnya itu tinggi, n umur motor lama, dan prioritas skalanya 8. Jadi di sini untuk bisa memunculkan skalanya 8, dia harus masuk kategori di mana jarak tempuhnya harus tinggi dulu. Dia diproses apakah jarak tempuhnya itu tinggi atau enggak gitu. Jadi dia masuk ke himpunan keanggotaan atau tidak. Setelah itu dia dicek lagi umur motornya lama atau tidak. Nah, kalau umur motornya lama dan jarak tempuhnya tinggi,
maka dia akan dikategorikan sebagai skala prioritas 8, seperti itu. Nah, sedangkan jika jarak tempuh rendah dan mesin baik, maka prioritasnya kecil gitu. Jadi skala prioritasnya kecil, kurang lebih seperti itu. Lalu setelah kita susun rule based fuzzy-nya, itu kita lakukan inferensi dan agregasi, di mana setiap aturan diberikan bobot berdasarkan derajat keanggotaan input. Dalam metode Sugeno, output langsung berubah dalam bentuk nilai, yang mana nilai ini nilai numerik konstanta, yang mana jika ada banyak aturan, diambil rata tertimbang. Yang mana untuk menentukan rata tertimbang itu dia seperti rumus yang dicantumkan di sini. Jadi sigma 1 dikalikan Y1 dibagi dengan sigma H1 seperti itu. Untuk memunculkan skala prioritas gitu. Oh ya, di sini ada penjelasan juga terkait akan H1, di mana H1 itu merupakan tingkat firing rule ke-1 dan Y1 merupakan output konstanta rule tersebut, seperti itu. Lalu, setelah kita lakukan interferensi dan agregasi tersebut, kita lanjutkan dengan defusifikasi dan pengambilan keputusan, di mana hasil akhir berupa angka prioritas. Misal 7,5 artinya motor harus diservis secepatnya. Dan jika skala prioritas di bawah 3, berarti masih normal. 3-6 bisa dikategorikan sebagai dijadwalkan rutin untuk pengecekan. Itu. Kurang lebih untuk contoh kasusnya dan langkah-langkah atau sistematis dari fuzinya sendiri, dari contoh kasus itu kurang lebih seperti itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana ada salah kata, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.